Di Tiongkok, setiap mega proyek merupakan tantangan yang mendorong batas-batas yang mustahil. Megastruktur futuristik muncul mendahului zamannya. Keajaiban teknik bangkit melawan kekuatan alam. Geografi ekstrim menuntut solusi kreatif. Tiongkok juga unggul dalam pengembangan drone, kecerdasan buatan, dan robotika. Pada video ini, kita menyelami prestasi teknik Tiongkok yang paling menakjubkan. Kita juga akan menjelajahi mega proyek yang kurang dikenal tetapi benar-benar luar biasa. Chongqing, mega kota ini dibangun di medan pegunungan, dilintasi sungai-sungai dalam seperti Yangtze dan Jialing. Bentang alam yang terjal membutuhkan jalan raya layang, jembatan, dan terowongan bertingkat yang saling terkait. Hasilnya adalah kota yang terasa hampir mustahil, seperti sesuatu yang langsung diambil dari film fiksi ilmiah. Chongqing Rail Transit, sistem metro kota ini terkenal dengan desainnya yang tidak biasa. Di stasiun Liziba, relnya langsung menembus bangunan penduduk, solusi cerdik untuk mengatasi keterbatasan ruang kota. Chongqing juga menjadi pusat utama robotika di Tiongkok, terutama dalam produksi robot humanoid dan industri. Kota ini menjadi tuan rumah bagi pusat-pusat penelitian robotika, termasuk di Universitas Chongqing dan Universitas Sains dan Teknologi. Pameran teknologi memamerkan inovasi dalam kecerdasan buatan, kota pintar, dan robotika. Beberapa perusahaan pionir telah meluncurkan robot bipedal terjangkau, dilengkapi dengan sensor, sistem penglihatan, dan pemrosesan waktu nyata. Produksi massal akan segera menghasilkan robot untuk tugas-tugas seperti pekerjaan publik, menyambut tamu, atau memberikan perawatan. Dalam 5 hingga 10 tahun, mereka diharapkan dapat berbicara dengan lancar, mengenali emosi manusia, merespons dengan empati, dan bahkan menjadi teman romantis. Raffles City. Kompleks ini menyatukan 8 gedung pencakar langit yang dihubungkan oleh jembatan horizontal besar yang dikenal sebagai The Crystal. Jembatan ini menciptakan kembali citra perahu layar yang mengapung di antara menara-menara, memberi penghormatan kepada sejarah Chongqing sebagai pelabuhan sungai. Terdapat dek observasi dengan lantai kaca, tempat pengunjung dapat melihat titik pertemuan sungai Yangtze dan Jialing. Pada malam hari, sistem LED menerangi menara dan The Crystal dengan pertunjukan cahaya yang tersinkronisasi. 1000 pohon Shanghai. Dijuluki Taman Gantung Shanghai, ini adalah gunung perkotaan yang diselimuti pepohonan. Gunung ini terinspirasi oleh gagasan bahwa arsitektur harus selaras dengan alam, alih-alih mendominasinya. Ratusan pohon dan ribuan tanaman tumbuh di berbagai tingkat struktur. Spesies-spesiesnya dipilih dengan cermat untuk mekar di musim yang berbeda, memberikan tampilan luar yang terus berubah. Go Pitan Shiplift. Infrastruktur besar ini dirancang untuk memungkinkan navigasi sungai di daerah pegunungan dengan perubahan ketinggian yang tajam. Hal ini memungkinkan kapal kargo dan penumpang melintasi perbedaan ketinggian antara dua ruas sungai U. Kapal-kapal melewati terowongan yang dipahat di gunung, terhubung ke saluran buatan yang mengarah langsung ke lift. Mereka memasuki ruangan berisi air yang kemudian naik atau turun perlahan, menghubungkan wilayah yang dulunya terisolasi. Pertunjukan drone. Pertunjukan ini merupakan keajaiban teknik, pemrograman, dan robotika. Dari aerial tersinkron dari ratusan atau bahkan ribuan drone bercahaya yang terbang dalam formasi. Mereka menerangi langit kota seperti Shanghai, Shenzhen, dan Wuhan, menggantikan kembang api tradisional. Mencapai hal ini membutuhkan teknologi seperti GPS presisi tinggi, algoritma penerbangan otonom, dan koordinasi perangkat lunak terpusat. Sebuah komputer pusat satu mengelola seluruh koreografi, mengubah desain 3D menjadi jalur penerbangan untuk setiap drone. Pertunjukan telah berevolusi dari bentuk-bentuk sederhana menjadi animasi rumit yang mampu menceritakan kisah secara utuh. Chimelong Ocean Kingdom. Taman hiburan marin yang sangat besar ini adalah rumah bagi akuarium terbesar di dunia. Akuarium ini dibagi menjadi beberapa bagian bertema yang terinspirasi oleh laut, menawarkan hiburan yang berkisar dari pameran langsung hingga roller coaster. Di dalam akuarium terdapat tangki besar yang dihuni oleh sekelompok hiu paus. Mereka berbagi air dengan ribuan ikan, mulai dari pari manta hingga berbagai spesies hiu. Hiu paus adalah ikan terbesar di bumi, mencapai panjang hingga 18 meter atau sekitar 59 kaki.
Jalur kereta api Qinghai Tibet. Jalur ini menghubungkan Xining, ibu kota provinsi Qinghai, dengan Lhasa, ibu kota daerah otonom Tibet. Ini adalah jalur kereta api tertinggi di dunia, mencapai 5.000 meter atau 16.404 kaki di atas permukaan laut, sambil melintasi lanskap yang ekstrim dan tidak ramah. Pada ketinggian seperti itu, oksigen langka, sehingga gerbong kereta api diberi tekanan dan dilengkapi dengan oksigen ekstra untuk melindungi penumpang dari penyakit ketinggian. Jalur kereta api memainkan peran penting, membuka Tibet ke seluruh Tiongkok, sesuatu yang sebelumnya hanya dapat dilakukan melalui jalan darat atau udara. New Century Global Center terletak di Chengdu. Ini adalah bangunan terbesar di dunia berdasarkan total luas lantai, berfungsi seperti kota dalam satu struktur, memungkinkan orang untuk tinggal, bekerja, berbelanja, bersantai dan menikmati hiburan tanpa pernah melangkah keluar. Kompleks ini dapat menampung hingga 20.000 orang sekaligus dan menampung ratusan toko, termasuk merek-merek internasional mewah. Di dalamnya, terdapat pantai artifisial dengan langit digital, ombak yang terkontrol, dan sistem limbah cahaya yang mensimulasikan matahari terbit dan bunami. Pusat perbelanjaan Guanghuan terletak di Chongqing. Pusat perbelanjaan mewah ini dipenuhi dengan hijauan dan elemen-elemen visual yang memenamkan. Dirancang menyerupai hutan futuristik di bawah kubah gacha, dengan pohon-pohon yang tumbuh di platform yang ditangguhkan. Di lantai dasar, pengunjung menemukan taman air dengan kolam, batu dan tanaman subtropis asli. Setiap musim membawa tema baru, terkadang lanskap Jurassic lengkap dengan dinosaurus. Di lain waktu, langit dipenuhi balon yang ditangguhkan. Jembatan Teluk Qiongbao. Struktur ini menghubungkan Qiongbao dengan Huangdao dan termasuk di antara jembatan laut terpanjang di dunia. Desainnya yang berbentuk Y bercabang untuk menghubungkan beberapa bagian kota. Jembatan ini mencakup 6 jalur untuk kendaraan dan jalur darurat di tengahnya. Dibangun untuk bertahan setidaknya 1 abad, jembatan ini menggunakan material yang tahan terhadap korosi marin dan dibangun di atas laut terbuka di daerah yang dikenal berangin kencang. Ribuan tiang baja dan beton yang ditambatkan ke dasar laut menopang seluruh bentangan jembatan. Terletak di Provinsi Pegunungan Guizhou, FAS adalah teleskop radio terbesar dan paling sensitif di planet ini. Antenanya yang luas menangkap sinyal dari galaksi, bintang, pulsar yang jauh, dan, berpotensi suatu hari nanti, pesan dari kehidupan ekstraterestrial. Teleskop ini begitu kuat sehingga dapat mendeteksi sinyal yang samar seperti sinyal dari ponsel di Jupiter atau emisi dari galaksi yang berjarak 13 miliar tahun cahaya. Shenzhen Zhongshan Link dianggap sebagai salah satu proyek lintas laut paling menantang di dunia. Proyek kolosal ini menghubungkan 2 kota besar di delta Sungai Mutiara, Shenzhen dan Zhongshan. Membentang sepanjang 49 km atau 30,44 mil, proyek ini menggabungkan terowongan, jembatan, dan pulau buatan. Daerah ini dikenal karena arusnya yang kuat, pasang surut yang berubah-ubah, dan lalu lintas laut yang padat, yang membuat konstruksi dengan derek dan kapal apung menjadi sangat sulit. Di salah satu pulau buatan, terdapat pintu masuk ke terowongan bawah air, yang memungkinkan kendaraan masuk dengan kecepatan tinggi tanpa tanjakan yang curam. Terowongan itu menurun secara bertahap dan berisi sistem operasi penting, termasuk ventilasi dan peralatan lalu lintas. Jalan Tol Yaxi. Jalan raya ini menghubungkan kota Ya'an dan Xichang, membelah pegunungan yang menjulang tinggi dan lembah-lembah yang dalam. Dijuluki Jalan Langit, pengemudi sering melewati kabut tebal, menciptakan sensasi melayang di udara. Jalan ini dirancang seperti jalan raya berundak, dengan lereng landai yang mengatasi gradien curam tanpa tikungan terjal. Rute ini menyediakan akses ke daerah terpencil di Sichuan, meningkatkan pariwisata dan pembangunan lokal melalui jalur yang aman melintasi medan yang sulit. Sepanjang jalan ini melintasi 270 viaduk dan 25 terowongan, sebagian besar diantaranya dipahat langsung ke batu. Bendungan Xiaolangdi. Bendungan ini dibangun untuk mengendalikan Sungai Kuning yang terkenal karena banjirnya dan jumlah lumpur yang sangat besar yang dibawanya. Bendungan ini menggabungkan berbagai fungsi, pengelolaan wadaruk, pengendalian sedimen, pembangkit listrik, dan navigasi, sesuatu yang hanya sedikit bendungan yang mampu melakukannya secara efektif. Strukturnya dapat melepaskan air bertekanan tinggi untuk membilas lumpur ke hilir, membersihkan dasar sungai secara terkendali. Gerbang-gerbangnya yang besar melepaskan air terjun dramatis dengan kekuatan dahsyat saat dibuka. Discharge sedimen annual menjadi tontonan yang begitu memukau sehingga menarik wisatawan, fotografer, dan media internasional.
Intercontinental Shanghai Wonderland. Hotel yang menakjubkan ini dibangun di dalam bekas tambang yang terbengkalai di barat daya Shanghai. Alih-alih menjulang ke angkasa, hotel ini membentang ke bawah menempel di permukaan tebing. Diklasifikasikan sebagai resort ekologi, hotel ini menggunakan kembali air dari danau dan memanfaatkan massa termal tambang untuk mengatur suhu dalam ruangan. Jembatan kaca Zhangjiajie. Digantung di antara pegunungan yang dramatis, jembatan gantung pejalan kaki ini memiliki lantai yang sepenuhnya transparan. Jembatan ini dapat menampung hingga 800 orang sekaligus, meskipun akses masuk biasanya dibatasi karena alasan keamanan. Berkat kekuatannya dalam kondisi ekstrim, jembatan ini telah menjadi patokan untuk rekayasa jembatan kaca di seluruh dunia. Proyek Pengalihan Air Selatan Utara. Ini adalah proyek pengalihan air terbesar yang pernah dibangun, tidak hanya di Tiongkok, tetapi di seluruh dunia, yang dirancang untuk menyalurkan air dari selatan yang lembab ke utara yang gersang. Idenya pertama kali diusulkan oleh Mao Zedong pada tahun 1950-an, meskipun konstruksinya baru dimulai pada tahun 2002. Setiap tahun, jembatan ini mengangkut air dalam jumlah besar melalui jaringan kanal dan terowongan yang sangat besar, melintasi pegunungan, lembah, dan kota. Jembatan ini telah memasok puluhan juta orang, terutama di kota-kota seperti Beijing dan Tianjin. Semua proyek ini, dari kota pegunungan Chongqing hingga terowongan lintas laut Shenzhen-Zhongshan, memiliki satu kesamaan mendasar, yaitu mereka lahir dari keterbatasan. Medan ekstrim, kepadatan penduduk, dan tekanan ekonomi memaksa Cina untuk terus mendorong batas rekayasa, arsitektur, dan teknologi. Namun, skala dan kecepatan pembangunan ini juga memunculkan pertanyaan yang tidak dapat diabaikan. Di tengah krisis iklim, tekanan ekologis, dan perubahan demografi global, megaproyek bukan lagi sekedar simbol kemajuan, melainkan keputusan strategis dengan konsekuensi jangka panjang. Apakah infrastruktur raksasa ini akan menjadi fondasi keberlanjutan abad ke-21, atau justru warisan mahal dari era ketika manusia masih percaya bahwa setiap batas alam dapat ditaklukkan? Satu hal jelas, masa depan tidak lagi dibangun hanya di darat. Ia dibentuk di laut, di bawah tanah, dan di batas paling ekstrim dari kemampuan manusia. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.